Shalom guru KKR, juga shalom anak KKR kami yang ada di kelas sekolah Langkat. Di sini kita akan kembali masuk ke dalam sermon guru KKR kita, khususnya di dalam kelas sekolah Langkat. Sebelum kita masuk ke dalam sermon, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa atas berkat dan karunia Bapa, kami dapat bertemu kembali di dalam sermon ini Bapa. Bapa, kami akan membahas karena firman-Mu yang akan kami sampaikan terhadap anak-anak KKR kami. Engkau yang nanti memimpin kami Bapa, dan dapat kami mengerti akan firman ini sehingga kami menyampaikannya ke dalam anak KKR kami juga Bapa sesuai kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahan renungan kita di dalam sermon KKR, guru KKR kita pada saat ini diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Begini firman Tuhan. Judul perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sampai sini bacaan firman Tuhan kita pada sermon ini, terkhususnya kepada guru KKR kita pada saat ini yang mendengarkan sermon ini. Jadi ini secara kebetulan tema tema berita anak kecil itu sama, yaitu Yesus berdoa. Dan tema anak tanggung dan anak remaja juga, ini kebetulan secara bersama juga Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kalau kita berbicara mengenai tentang tema ini, tidak jauh antara anak balita sampai anak remaja. Jadi di sini menyatakan bahwa pentingnya berdoa di dalam ketakutan seseorang, pentingnya berdoa di dalam kegentaran seseorang atau kekhawatiran seseorang. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tema ini, terkhususnya guru KKR, guru sekolah minggu harus menjelaskan bagaimana yang dirasakan Yesus Kristus pada saat itu, apa yang dirasakan Yesus Kristus, apa yang membuat Yesus Kristus itu takut, apa yang membuat dia menjadi 3 kali berdoa dalam satu malam itu yang harus dijelaskan seorang guru terhadap anak-anak yang akan mendengarkannya. Jadi di sini kami terkhususnya yang membawa sermon ini pada saat ini, di sini kami akan menjelaskan, menceritakan tentang
bagaimana di mana di Taman Getsemani ini Yesus ini berdoa pada saat itu. Apa yang dirasakan Yesus pada saat itu sangat-sangat membuat gentar dan rasa takut bahkan sedih di dalam hati Yesus. Itu yang membuat Yesus harus berdoa pada saat itu, harus menceritakan apa yang dia rasakan kepada Bapaknya. Yang kita lihat, yang bisa kita lihat pada saat ini di dalam kitab Matius ini yang baru saja kita baca ini, di mana di sini kisah tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Ini yang pertama harus yang ditekankan guru KKR terhadap anak sekolah minggu, di mana Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Apa yang didoakannya itu selanjutnya nanti bisa kita lihat dalam bacaan nats yang sudah kita baca. Yang kedua yang ditekankan di sini adalah Yesus taat kepada Allah. Yang pertama Yesus itu berdoa di Getsemani, dan yang kedua menyatakan ketaatan Yesus terhadap Allah. Jadi di sini kenapa Yesus itu berdoa? Itu yang harus kita tekankan terhadap anak KKR yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kenapa Yesus itu berdoa? Apa yang dirasakan Yesus itu yang kita angkatkan terhadap anak KKR yang sedang mendengarkan firman Tuhan itu. Kenapa Yesus itu berdoa? Yesus itu mengalami kesengsaraan, akan mengalami kesengsaraan, bahkan mendekati kesengsaraan, bahkan mendekati dengan kematian. Itu yang dirasakan Yesus pada saat itu. Yang kedua, bahkan Yesus ini tidak hanya mati begitu saja, tapi ada proses kematian itu yang sangat mengerikan terhadap diri Yesus itu. Itu yang perlu yang ditekankan terhadap anak KKR kita pada saat ini. Ini yang dirasakan Yesus. Yesus itu merasakan dia akan mengalami kesengsaraan bahkan sampai ke dalam kematian. Itulah ketakutan dan yang dirasakan Yesus sehingga dia berdoa di dalam Taman Getsemani. Jadi itu yang diungkapkan terhadap anak KKR. Dan kesengsaraan itu dan rasa takut itu dan bahkan sampai kematian itu menimbulkan kesedihan di dalam Yesus Kristus. Ia merasa sedih. Dalam kesedihan Yesus itu dalam hatinya, saya akan mati, aku akan mati. Itu kesedihan Yesus pada saat itu. Dan ketika itu juga Yesus itu merasakan sedih, di situ ada gemetar. Tidak hanya dalam kesedihan, tapi gemetar. Coba kita bayangkan bagaimana rasa ketakutan, rasa kesedihan, rasa kegelisahan Yesus pada saat itu. Dia merasakan gemetar. Biasanya kalau kita takut itu sebatas takut, tapi Yesus ini pada saat ini merasa gemetar. Gak hanya di dalam hati, tapi timbul juga dalam organ tubuh. Jadi ini yang harus kita tekankan terhadap anak KKR kita pada saat ini. Bahkan rasa takut Yesus Kristus itu tidak hanya di dalam dirinya, tidak hanya menyimpan dalam hatinya, tapi itu juga diungkapkannya terhadap murid-muridnya. Apa yang dikatakan Yesus pada saat itu kepada murid-muridnya bisa kita lihat dan bisa kita tekankan di ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Itu yang dikatakan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dia jujur kepada murid-muridnya. Aku merasa takut, rasanya sudah mau mati. Yang kurasakan ini, tinggallah bersamaku dan berjaga-jagalah. Bagaimana kita membayangkan rasa takut Yesus Kristus itu tidak hanya di dalam hatinya, tapi bahkan orang lain, muridnya sendiri harus menjaga dia paksa itu. Itu yang rasa takut Yesus Kristus yang dialaminya di dalam dirinya. Jadi guru, itu yang harus kita tekankan kepada anak KKR kita. Ketakutan Yesus itu bukan tinggal di dalam dirinya, bahkan dia mengungkapkan kepada murid-muridnya. Dan bahkan dia meminta murid-muridnya berjaga-jaga dan menemani dia pada saat itu. Itulah rasa takut
rasa khawatir. Bahkan rasa takut itu menimbulkan ingin rasanya untuk mati. Itulah ketakutan. Ketakutan kita dan ketakutan Yesus Kristus itu sangatlah berbeda. Ketakutan kita secara hati, tapi ketakutan Yesus sudah melebihi dari itu. Itu yang dirasakan Yesus pada saat itu. Jadi di sini ketika Yesus sedih, ketika Yesus gentar, dia berdoa kepada Bapanya. Dia ditujukan kepada siapa dia berdoa itu? Kepada Bapanya, kepada Allah pada saat itu. Itu yang harus kita teladani dari Yesus itu. Dia berdoa itu kepada Bapanya, dia bercerita, dia menyatakan kesedihan kegentarannya itu kepada Bapanya, yaitu Allah. Jelas tujuan dan tujuan Yesus itu berdoa. Kemana doa Yesus itu ditujukan kepada Bapanya, bukan kepada orang lain, bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapanya. Itu yang ditekankan di sini. Jelas kemana doa itu pergi, kepada Bapa. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, jadilah kehendakmu bukan seperti kehendakku. Itu ketaatan Yesus Kristus terlihat jelas di situ. Jadilah kehendakmu bukan seperti kehendakku. Dan jadi itu yang kita perlu kita jelaskan terhadap anak balita. Mungkin anak balita belum mengerti mengenai tentang kehendakmu dan bukan kehendakmu. Itu yang perlu kita jelaskan kepada anak remaja, anak tangguh. Ketika kita berdoa itu jelas kemana doa kita itu, kepada Bapa. Dan jelas apapun yang kita doakan itu semua atas kehendak Tuhan, bukan kehendak kita manusia. Itu yang harus kita tekankan dulu. Jelas kemana doa itu. Dan selanjutnya yang dikatakan Yesus itulah kepatuhannya. Yang ketaatan kepatuhan Yesus itu terlihat di mana doanya itu sesuai kehendak Tuhan, kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus Kristus itu tersebut. Jadi di dalam rasa takut, khawatir, kegelisahan, gemetar itu bukan hanya satu kali Yesus Kristus berdoa, tapi itu dilakukan berulang-ulang kali sampai 3 kali. Itulah rasa khawatir karena yang dialami Yesus Kristus. Mungkin kita juga bahkan anak KKR ketika merasakan takut itu, dia tidak cukup untuk sekali berdoa, tapi berkali-kali. Itu yang dilakukan Yesus pada saat itu. Dia dalam rasa khawatirnya, dalam rasa ketakutannya, dia berdoa itu berulang-ulang kali sampai 3 kali. Bisa kita bayangkan bagaimana rasanya rasa takut Yesus Kristus itu pada saat itu. Bisa kita berpikir sejauh mana rasa takut Yesus itu. Sampai 3 kali dia berdoa dan doanya itu sama. Jadilah kehendakmu, bukan seperti kehendakku. Tidak bisa disangkal Yesus apa yang terjadi ke depannya. Itu sudah menjadi janji penggenapan antara Yesus dengan Bapa. Tidak bisa dihalangi oleh apapun. Itu sudah menjadi kehendak atau harus ditaati oleh Yesus Kristus. Yesus tidak melawan pada saat itu. Bisa saja dalam doa itu, jangan terjadi samaku, jangan terjadi itu padaku. Bisa saja terjadi. Tapi apa yang dikatakan Yesus di sini? Yesus itu tidak mau melawan. Dia bahkan memilih untuk bercakap-cakap, menceritakan, bahkan menyatakan, jadilah kehendakmu bukan seperti kehendakku. Itu yang ditekankan pada saat ini. Jadi guru sekolah minggu kami, terkhususnya menandai guru sekolah minggu klasik sekolah langkat, mari pada saat ini kita menceritakan apa yang dirasakan Yesus Kristus itu, apa yang diperbuat Yesus Kristus itu sampai dia berdoa ketiga kalinya, apa yang dialami Yesus Kristus itu yang kita ceritakan. Dan mungkin metode lebih banyak di dalam guru KKR pada saat ini. Mungkin metode lebih banyak untuk memajukan anak sekolah minggu.
Tapi mari kita aju anak-anak kita supaya dapat bertanya, saling bertanya, dan guru KKR menjawabnya. Biarkan anak KKR berpikir dan membayangkan pada saat ini apa yang dirasakan Yesus itu, sehingga apapun yang nanti terjadi di dalam anak KKR, rasa takut anak KKR kita, rasa takut anak remaja kita, dia itu berdoa kemana tujuan doanya dan siapa yang mengkehendaki doanya. Biar anak KKR kita pada saat ini tidak memiliki rasa egois di dalam dirinya. Tidak ada rasa egois, sama seperti Yesus Kristus. Kita harus meneladani apa yang telah diperbuat Yesus Kristus di dalam doanya. Itu yang harus kita tekankan kepada anak KKR kita. Dan juga yang harus kita tekankan kepada anak KKR kita, berdoa itu penting. Karena berdoa itu komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Bapa. Berdoa itu adalah napas seorang Kristen. Setiap kita bernapas, itulah doa kita ke dalam Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik anak balita, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja, di dalam semua aktivitasnya, semua harus didoakan kepada Tuhan. Segala sesuatunya bisa dilancarkan oleh Tuhan. Itu yang perlu kita tekankan ke dalam anak KKR kita. Mari kita ajak anak KKR kita supaya lebih banyak lagi berdoa, banyak lagi memaknai arti berdoa, bahkan banyak juga menekankan ketaatannya terhadap Tuhan. Bukan kehendaknya yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi ini yang bisa saya bagikan untuk guru KKR pada saat ini. Mungkin sermon ini dapat membantu guru KKR sekalian semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Bapa atas berkat dan karunia Bapa, kami dapat mengikuti sermon ini Bapa. Bapa, apapun yang diberitakan hamba-Mu ini, biarkanlah ini bermanfaat bagi guru-guru KKR kami. Begitu juga kepada anak-anak KKR kami Bapa. Sehingga apapun yang kami dengar ini Bapa, untuk memuliakan nama-Mu saja. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.